Ya pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam Prime Time Talk kali ini. Saya kembali lagi ke Mas Hadi. Mas Hadi, masih ada 2 tahun lagi. Apa PR yang perlu diperbaiki oleh Jokowi dan berapa angka yang harus dikejar? Oke. Dalam 2 tahun, jadi Jokowi dalam 1 tahun ke depan, survei Maret 2018, angkanya harus naik 7%. 7%, harus naik 7% dari 66% hari ini. Kemudian Maret 2019, angkanya harus naik lagi 7%. Ini adalah PR Jokowi. Kalau seandainya naik 7% lagi, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja itu sudah di angka 80%. Itu adalah angka aman bagi Jokowi untuk maju di Pilpres. Kalau angka sudah di angka 80% itu angka aman untuk seorang incumbent. Oke, lagi-lagi soal persepsi. Jadi apa yang harus diperbaiki? Sektor-sektor apa yang mungkin paling jitu untuk diperkuat? Kalau dilihat dari data ini, yang jadi PR Jokowi adalah yang pertama adalah ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meminimalisir image negatif terhadap Jokowi. Misalnya sebagai boneka partai, kemudian gagal menstabilitaskan harga, kemudian juga sebagai lebih pro ke Cina misalnya. Karena ini kalau Jokowi mampu menjawab ini persoalan-persoalan ini, kemudian keluar dari persoalan-persoalan itu misalnya kan, saya pikir tingkat kepuasan akan lebih meningkat. Apalagi sekarang kan pembangunan tol Sumatera, tol Jawa misalnya kan belum selesai. Nah, saya pikir dengan angka 7%, naik 7% lagi adalah angka yang realistis bagi Jokowi dengan capaian-capaian tertentu oleh kinerja para menterinya nanti harus didukung juga oleh partai politik pendukung pemerintah hari ini. Oke, 7% tiap tahun, 14% dalam 2 tahun. Pak Kris optimistis tidak kira-kira Jokowi bisa mencapai angka 80% di tergantung variabel 2019? Beberapa variabel nih. Menurut saya variabel yang penting adalah bagaimana Pak Jokowi lebih tegas menegakkan hukum dalam soal-soal SARA. Itu penting sekali. Karena apa? Karena sebetulnya kan sekarang ini kan proksi. Pilkada DKI itu proksinya siapa yang mau menjadi presiden yang ke depan udah tahu. Bayangan sementara satu pasti Pak Jokowi, ya kan? Dan Pak Jokowi, semua orang tahu Pak Jokowi ini siapa sih kira-kira yang bisa mendorong menjadi lawan setara? Bukan lawan setara, tapi yang bisa memberikan pasar untuk beliau. Kan kemenangan di DKI. Ya. Kalau Pak Prabowo, Mas Anies. Ya. Hanya kalau kemenangan Mas Anies, Pak Prabowo bisa leading. Meskipun belum tentu. Mungkin kalau Anda mau mengatakan Ahok harus menang supaya Jokowi bisa 80% tapi gitu. Itu belum tentu. Coba kalau Mas Anies menang, mungkin Mas Anies masih presiden sendiri nanti, ya kan? Begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi mesti harus fokus sekarang ini soal SARA ini. Soal SARA ini penegakan hukum harus ditegakkan benar, ya. Jangan kemudian juga Pak Jokowi kalah dengan suatu gerakan-gerakan yang di luar ketentuan peraturan perundangan. Oleh karena itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau ini juga dibiarkan dan salah satu kemenangan dari pilkada ini itu karena isu-isu SARA, itu proyeksi ini akan terjadi di tahun 2019. Karena apa? Karena isu SARA sekarang ini menurut saya peninggalan isu 2014 yang lalu. Masih ingat kita? Jokowi keturunan Cina itu, ya kan? Bapaknya orang Singapura. Tapi waktu itu tidak berpengaruh, waktu itu tidak bisa berdampak belum, apa-apa. karena waktu itu memang masih mungkin terlalu luas ruang lingkupnya. Tapi sekarang begitu dekat di Jakarta dan menjadi panggung Indonesia. Oleh karena itu kalau ini dibiarkan, menurut saya itu resikonya sangat tinggi sekali. Jadi kalau kemudian yang menang di Pilkada DKI adalah Anies, apa yang akan terjadi terhadap angka elektabilitas Jokowi di 2019? Tercederai juga atau seperti apa? Itu tergantung siapa yang mau maju. Kalau yang menang Mas Anies, yang maju Pak Prabowo, itu mungkin Pak Jokowi masih leading. Tapi kalau yang menang Mas Anies di DKI dan Pak Anies maju dan itu tidak mustahil, itu akan lebih rame, tidak apa-apa rame. Tapi kemudian kalau ini rame dan berbahaya, kalau kemudian juga simbol-simbol primordial tadi digunakan lagi melekat untuk identitas
seorang calon yang untuk memenangkan kompetisi politik yang seharusnya di Republik di Pancasila tidak bisa begitu. Oke, kita harapkan memang tidak digunakan lagi isu-isu seperti itu nantinya. Kita berharap, berdoa dan berusaha dalam hati raga. Baik, terima kasih Pak Kris dan Mas Hadi untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Tasya Lutfila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.